Baik, pada kesempatan kita kali ini akan kita jabarkan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam takfir, supaya kita masing-masing kita memahaminya, supaya kita tahu bagaimana bahaya pemahaman takfir itu, sekaligus membantah pemahaman takfir tadi, sekaligus menjelaskan kepada umat bahwasanya Ahlus Sunnah itu bukan jamaah takfir. Ahlus Sunnah itu bukan jamaah tabligh. Ahlus Sunnah bukan jamaah tafsir. Ahlus Sunnah bukan jamaah tanbih. Ahlus Sunnah bukan jamaah takfir. Apa ini? Kalau takfir mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Tabligh memubtadi'kan orang dengan tanpa hak. Tafsir menfasikkan orang dengan tanpa hak. Tanfir memunafikan orang dengan tanpa hak. Takzib menghizbikan orang dengan tanpa hak. Barakallahu. Ada beberapa ketentuan penting karena kita hasilullah. Masya Allah. Yang pertama, ketentuannya, amalan yang dilakukan oleh orang tadi, seseorang adalah amalan yang dihukumi kufur dalam Islam. Amalannya diperhatikan ini. Amalan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah amalan yang dinyatakan dalam Islam sebagai amalan kufur, atau amalan syirik, atau amalan kemurtadan. Ini bobit yang pertama. Artinya, Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengkafirkan orang karena semata-mata melakukan tindakan dosa. Tidak mengkafirkan orang dengan semata-mata tindakan bid'ah. Tidak. Tapi yang dibahas tindakan kekufuran. Tindakan kekufuran. Ini yang dibahas. Islam sudah menyatakan ini perbuatan kufur. Ini ucapan kufur. Baru dibahas pembahasan takfir. Tapi kalau dalam Islam dikatakan ini dosa, ini maksiat, ini kefasikan, belum sampai tingkatan kekufuran, nggak dibahas. Ada beberapa amalan-amalan yang dinilai dalam Islam sebagai tindakan kekufuran. Yang pertama ialah tarku ma'muril imani bih, meninggalkan sesuatu yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya, tidak mau beriman dengan sesuatu yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya, seperti tidak mau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari kebangkitan, qadha dan qadar. Kalau tidak beriman, tidak mau beriman dengan rukun-rukun iman yang 6. Ini merupakan perbuatan kufur. At-takdzibu bi syai'in mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana ma'luman min ad-din bi darurah, atau dia mendustakan sedikit saja dari apa yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam, kalau sesuatu itu termasuk perkara yang maklum, perkara yang sangat maklum, termasuk agama ini dengan pasti, didustakan sama dia. Ini merupakan tindakan kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, disebutkan di An-Nisa ayat 160, ayat 136. Allah menyatakan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dalam ayat yang lain, juga di An-Nisa ayat yang ke-150 dan setelahnya. Di situ ada penegasan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan hendak memisahkan antara Allah dan para Rasulnya, mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian yang lain, dan mereka hendak menjadikannya sebagai jalan yang ditempuh. Mereka lah orang-orang yang kafir dengan sesungguhnya, dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang sangat menghinakan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian, sudah dihukumi kafir. Apalagi kafir dengan semuanya. Lebih kafir lagi hukumnya. Al-Imam Ibnu Battah dalam bukunya Al-Ibanatul Sughra menyebutkan kesepakatan para ulama dalam bab ini. Begitu pula kewajiban iman dan membenarkan seluruh yang dibawa oleh para rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan membenarkan semua yang Allah firmankan itu perkara yang hak, yang pasti. Kalau seandainya ada seseorang yang beriman dengan semua yang dibawa Rasul kecuali satu saja tidak iman, maka dengan ketidakimanannya itu dia dihukumi kafir oleh seluruh para ulama. Bayangkan, satu saja dia tidak mengimaninya, maka dinyatakan kafir menurut seluruh para ulama. Ini perkara yang pasti ya. Ini amalan yang dihukumi kafir dalam Islam. Tidak beriman kepada rukun iman atau mendustakan perkara yang pasti dalam agama ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan kafir. Wadah. Yang kedua, yang dihukumi kufur dalam Islam, adamu i'tiqadi wujubil wajibatil zahiratil mutawatirah. Tidak meyakini kewajiban amalan-amalan wajib yang tampak, yang mutawatir. Dalam Islam itu amalan yang sangat jelas, amalan yang sangat nyata, mutawatir, semua orang tahu itu wajib, tapi dia tidak meyakini kewajibannya. Itu kufur. Atau ada mutahrimil muharramat al-zahirah al-mutawatirah. Tidak meyakini keharaman perkara-perkara haram yang nampak, yang mutawatir. Sudah jelas-jelas keharamannya. Secara mutawatir itu haram. Semua orang tahu itu haram. Dia tidak meyakini keharamannya. Itu merupakan tindakan kufur. Apa hukumnya salat? Hah? Wajib. Yakin? Wow, semua orang tahu itu semua perkara yang wajib pada agama ini. Ternyata ada orang yang tidak meyakini kewajibannya. Tidak wajib yang namanya sholat. Dia ingkari kewajibannya. Ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Apa hukumnya zina? Ya kok menawai? Diam saja karena nggak tahu hukum, apa karena ngantuk? Ada nggak klasifikasi? Zina halal, zina haram.
Hah? Hah? Gak ada ya? Semua zina haram. Kalau ada orang yang kemudian meyakini zina itu tidak haram, meyakini zina itu tidak haram, zina itu halal, itu dihukumi kufur. Dikarenakan sesuatu perkara yang sangat mutawatir, sangat jelas, sangat nampak keharamannya, dia meyakini enggak haram, itu dihukumi kufur. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni menukilkan kesepakatan para ulama dalam bab ini, terutama terkait dengan bab tarikus shalah, seseorang yang meninggalkan salat dikarenakan tidak meyakini kewajibannya. Beliau menyatakan la khilafa baina ahli al-ilm fi kufri man tarakaha jahidan liwujubiha. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kafirnya seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Beliau mengatakan setelah itu, begitu pula hukumnya terkait dengan rukun-rukun Islam yang lain, zakat, puasa, dan haji. Yakni orang yang meninggalkannya karena tidak meyakini kewajibannya dihukumi kafir. Sebab itu adalah bangunan Islam, dalil tentang wajibnya tidak samar bagi kaum muslimin. Sebab Quran dan Sunnah dipenuhi dengan argumentasi dalil. Nah, setelah itu, ijma ulama pun juga demikian. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari kewajiban-kewajiban tadi, melainkan orang yang betul-betul menentang Islam. Hadza wadih, dengan kesepakatan para ulama. Beliau juga menyatakan terkait dengan orang yang menghalalkan barang haram yang jelas-jelas haramnya. Kata beliau, wa man i'taqada illa syai'in ujmi'a ala tahrimihi wa dhahara hukmuhu bainal muslimin wa zalat asyubhatu fihi lin nususil waridati fihi kalahmil khinzir wa zina wa asbah hadha mimma la khilafa fihi kafar lima dzakarna fi tarikis shalah. Begitu pula barang siapa yang meyakini halalnya sesuatu yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sudah tampak jelas hukum haramnya di kalangan muslimin, hilang syubhat dalam bab ini. Dikarenakan banyaknya nas-nas dalil dalam bab ini, seperti menghalalkan daging khinzir, daging babi, menghalalkan zina, dan yang semisalnya dari perkara yang tidak dikhilafkan keharamannya, maka dia kafir. Semacam inilah yang dihukumi kufur. Tidak semudah yang dibayangkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ini baru satu kaidah ya. Baru menghukumi apanya ini? Baru menghukumi perbuatannya. Yang belum kita bahas apanya? Orangnya. Dalam Islam ada al-farqu bainal fi'li wal fa'il. Ada perbedaan antara menghukumi perbuatan dan menghukumi pelaku perbuatan tadi. Belum tentu seseorang yang terjatuh di dalam perbuatan kufur langsung divonis kafir. Ini adalah prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah yang ditolak mentah-mentah oleh kaum Khawarij, ditolak mentah-mentah oleh jamaah takfir sekarang ini. Mereka punya satu kaidah, kafir ya kafir, tidak ada klasifikasi perbuatannya kufur, orangnya belum. Kalau sudah terjatuh pada tindakan yang dikatakan kufur, maka orangnya otomatis kafir. Ini mereka. Ahlussunnah wal Jamaah membedakan para ulama. Adapun menghukumi orangnya di dalam Islam ada klasifikasi hukum. Yang pertama, at-takfirul 'am
atau at-takfirul mutlak man dallatil nususu ala kufri, mengkafirkan secara mutlak dengan bahasa mutlak, bahasa umum, seseorang yang ada nafsnya melakukan tindakan kufur, hukum secara umum. Ini yang banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, banyak disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, dan ini pula yang dipraktekkan oleh salafun salih rahimahumullah ta'ala, menggunakan bahasa umum. Seperti ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Man, umum. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir. Seperti ayat yang saya bacakan, "Ulaika humul kafiruna haqqan." Mereka adalah orang kafir yang hakiki, secara umum. Begitu pula hadisnya Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, dia mengatakan, "Man mata yushriku billahi syai'a dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk ke dalam neraka. Umum. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Umum. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia musyrik. Umum. Barang siapa yang berbuat demikian neraka tempatnya. Umum. Adapun pernyataan dari kalangan salafun salih rahimahumullah sangat banyak. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan terkait dengan kaum Jahmiyah Mu'tazilah yang meyakini Quran sebagai makhluk. Beliau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Barang siapa yang ragu akan kekafiran orang tadi maka dia juga kafir. Bahasa mereka kafir MLM. Nah, tapi nggak cocok. Nyindir ya katanya. Terus saya mengatakan kafir MLM. Nah, yang mereka bukan pembid'ahan. Tahdir MLM. Nah, yang berbuat demikian maka dia kafir. Yang ragu dia juga kafir. Nyambung gitu loh kayak MLM. Ada kelas itu. Ini pernyataan beliau diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitab Sunnah. Juga diriwayatkan dari Bishr bin Harith Al-Has Al-Zahid. Beliau menyatakan, barang siapa yang mencaci, mencela para sahabat Nabi SAW maka dia kafir, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia mengaku termasuk muslim. Ini disebutkan oleh Ibnu Battah dalam bukunya Al-Ibanatus Sughra. Al-Imam Al-Lalikai dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sekaligus sebagai poin kedua, namanya at-takfirul khas, mengkafirkan secara khusus, yakni dengan menyebutkan pahamnya atau menyebutkan sektenya, itu juga boleh. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan paham Qadariyah kufur, paham Haruriyah khawarij sesat, paham Syiah binasa kebinasaan. Langsung sebutkan Haruriyah, Qadariyah, Syiah. Itu namanya at-takfirul khas, mengkafirkan secara khusus dengan nyebut namanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam firman-Nya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Langsung disebutkan nama Bani Israil. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Langsung ahli kitab, musyrikin. Itu namanya khas. Hada yajuz. Itu semua diperbolehkan, barakallahu fikum, dan itulah yang dilakukan dalam ulama kita salafus saleh mengacu pada bimbingan Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya ialah at-takfirul muayyan, mengkafirkan orang secara vonis. Ini yang dibahas panjang oleh para ulama kita dan insyaallah akan kita bahas setelah salat zuhur nanti terdengar suara